Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji, Senin 2 Januari 2023, di mana kita memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebenaran, gerejamu telah kau terangi dengan teladan dan pengajaran Santo Basilius Agung dan Gregorius Nazianze. Semoga kebenaranmu kami cari dengan rendah hati, kami cintai sungguh-sungguh, dan kami amalkan dengan setia. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdosa, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, dari seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada satu peristiwa penting di tahun 2004. Tepatnya tanggal 27 November, di mana Paus Yohanes Paulus II menyerahkan relikwi dua orang kudus yang kita peringati hari ini, yaitu Santo Basilius dan Santo Gregorius Nazianze, kepada Patriark Gereja Ortodok, Patriark Bartolomeus. Nah, lalu apa toh masalahnya? Inilah persoalannya. Di Turki saat ini ada keluarga Basilius Agung yang mempunyai reputasi yang hebat. Kakek neneknya orang-orang yang betul-betul peduli kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan ini ditularkan kepada Basilius Agung. Dia lahir di Asia Kecil tahun 330 dan meninggal 49 tahun kemudian. Apa yang dia lakukan? Sebagai seorang
mahasiswa, dia bertemu dengan Gregorius. Ternyata ini seperti sepasang sepatu klop. Dua-duanya mempunyai hati yang terbuka. Mungkin kalau kita bandingkan seperti Andreas dan Petrus yang dipanggil Yesus pada saat pertama. Basilius otaknya encer, Gregorius juga sama. Maka mereka menjadi guru besar dan dosen. Saat itu gereja sedang merana. Kan ada seorang pastor bernama Arius yang mengajarkan kepada umat bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanya manusia biasa yang hebat. Pada saat itu umat belum sekolah dan mereka menelan mentah-mentah ajaran Arianisme ini. Dan kedua orang ini getol sekali memberikan pencerahan, menerangkan kepada umat Arianis bahwa itu ajaran keliru atau bid'ah. Bagaimana Basilius mengajak mereka? Masyarakat waktu itu miskin. Hebatnya apa? Dia mengajar kepada orang-orang miskin. Tolong ya, kalau kamu masih punya 2 nasi bungkus, berikanlah kepada mereka yang lebih menderita dari engkau, dan engkau akan mendapat pahalanya. Rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh Basilius ini manjur. Banyak orang yang saling berbagi dalam cinta kasih agape, yang memang merupakan bagian dari perjamuan malam yang dibuat oleh Yesus, di mana setiap orang mendapat bagian. Bahkan juga para murid Yesus mengalami bagaimana Yesus menggandakan roti. Mereka diberi makan, banyak orang bisa kenyang, bahkan bersisa. Basilius sebagai keluarga tadi yang bersahaja menyumbangkan seluruh miliknya untuk orang-orang miskin, dan biasa dia membuat dapur umum. Kadang-kadang dia pakai celemek masak untuk membantu para volunteer yang bekerja untuk memberikan masyarakat itu makan. Artinya luar biasa. Nah, lalu bagaimana dengan Gregorius Agung? Gregorius bertemu dengan Basilius pada saat mereka sekolah di Athena di Yunani. Kemudian mereka menjadi imam dan menjadi uskup. Mereka mempunyai satu visi dan misi, yaitu ingin mewartakan kasih Kristus dimanapun mereka berada. Dan saat itu tentu saja 5 fungsi gereja sedang hidup, yaitu kerigma, diakonia, koinonia, liturgia, dan martiria. Ini yang dihidupkan oleh mereka. Kemudian mereka tentu saja dimakan waktu dan mereka meninggal. Yang unik adalah relikwi mereka dicuri, dan baru pada tahun 2004 itu sudah dikembalikan kepada gereja Ortodoks. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan tentang Yohanes Pembaptis yang rendah hati. Orang berpikir dia Mesias, bukan. Elia, bukan. Orang kesohor, bukan. Apa yang dikatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Tapi lalu orang mengkritik dia, kenapa kamu baptis kalau kamu bukan siapa-siapa? Dia katakan apa? Aku membaptis kamu dengan air, tapi nanti ingat loh, ada di antara kalian yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dialah Mesias. Jadi dengan kata lain, baik Yohanes, baik Gregorius Nazianze maupun Basilius Agung telah mewartakan Kristus yang 100% Allah, 100% manusia. Sebagaimana Santo Yohanes Pembaptis berubah dari waktu ke waktu untuk berkhotbah dan memberikan hal-hal yang baik, bukan hanya asal bunyi, bukan asbun, tetapi betul berbicara dari hati ke hati, berbicara dari penghayatan iman, kasih, dan harapan kepada Yesus. Itu yang dilakukan baik Yohanes Pembaptis maupun juga
Gregorius Nazianze dan Basilius Agung yang kita peringati pada hari ini. Semoga apa yang mereka lakukan itu menjadi sumber teladan kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pewarta kabar gembira yang betul. Bukan hanya bunyi, tapi betul kita melaksanakan cinta itu sendiri. Tuhan memberkati. Santo Gregorius Nazianze dan Santo Basilius Agung, doakanlah kami.